7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Melalui banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut yang berimplikasi meningkatnya kawasan bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Kalau tahu tanda-tanda vital itu nggak normal, maka kita harus waspada. Waspadanya seperti apa? Ya berarti ada permasalahan di organ-organ vital kita, jantung dan pernapasan ataupun suhu tubuh. Ini kan nyangkut gejala-gejala COVID nih berarti. Nah baiknya tangani dulu dengan penanganan pertama yang ada di rumah. Berita pagi hari ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan peredaran narkoba di tanah air merupakan selundupan jaringan internasional. Penanganan orang dengan gejala COVID-19 di awal akan sangat membantu pihak medis menentukan langkah lanjutan dalam penanganan pasien. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 Juni 2021, saya Rizky Rustanto. Pendengar, mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membantah bahwa kebijakan terhadap lonjakan kasus COVID-19 ada di Bali. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan perkembangan vaksin COVID BUMN tengah menunggu hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan serta Kesehatan atau Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Peraturan wajib masker di Italia resmi dicabut. Kebijakan ini mendapatkan respon pro dan kontra dari warga Italia. Kita awali dengan berita pertama. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengakui terus melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Aceh, serta mengenai sejumlah proyek dengan skema multi-years atau tahun jamak melalui APBA 2019-2021. Selengkapnya kita jumpai Hairul Umam. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa benar ada kegiatan penyelidikan ya di sana, yaitu serangkaian kegiatan penyelidik. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan kapal di Aceh. Menurut PLT Jubir KPK Ali Fikri, sejumlah saksi dimintai keterangan untuk mendalami kasus yang sudah dalam tahap penyelidikan tersebut. Namun Ali enggan merinci nama saksi yang telah diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyelidikan. KPK juga saat ini sedang mendalami keterangan saksi dan bukti awal dalam kasus ini. Lembaga anti rasuah juga meminta waktu untuk bisa menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Terkait dengan kegiatan KPK di Aceh, sebagaimana yang pernah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa benar ada kegiatan penyelidikan ya di sana, yaitu serangkaian kegiatan penyelidik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dalam rangka menemukan apakah ada dugaan peristiwa pidana bagaimana yang diterima informasinya oleh KPK. Tentu yang dilakukan adalah meminta keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak yang
sama juga dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Penyelidikan dilakukan ketika penyelidik apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak. Saya tidak menyebut kasus itu berkaitan sama siapa, tapi yang pasti adalah kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa ini merupakan suatu peristiwa yang bisa dinaikkan penyidikan atau tidak. Itu konsepnya. Sebelumnya memang KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat di Aceh terkait dugaan tindak pidana korupsi di Tanah Rencong. Di antaranya adalah Sekda Aceh Takwabloh dan Kadis Perhubungan Aceh Junaidi pada Kamis 3 Juni 2021 yang lalu. Kemudian mantan Kadis PUPR Aceh Fajri, mantan Kadis BPKA Bustomi, mantan Kepala Bapeda Aceh Azari, dan mantan Dirut RSUDZA Banda Aceh Azrudin, serta sejumlah pejabat di Dinas Perhubungan Aceh lainnya. Pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut berlangsung di lantai 3 gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh sejak Senin 21 Juni hingga Jumat 25 Juni 2021. Penyelidikan lembaga anti rasuah tersebut di Aceh diduga terkait pengadaan kapal Aceh Hebat serta mengenai sejumlah proyek dengan skema multi-years melalui APBA 2019-2021. Namun KPK belum bisa menjelaskan lebih detail perkara yang sedang ditangani karena masih proses penyelidikan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan peredaran narkoba di tanah air merupakan barang haram selundupan jaringan internasional, di mana 2021 BNN telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional. Dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan, kita simak laporan dari Retno Mandasari. Pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2021 melalui konferensi video Senin 28 Juni, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut peredaran narkoba di tanah air merupakan barang haram selundupan jaringan internasional. Sehingga menurut Wapres diperlukan penindakan hukum yang tegas agar peredaran narkoba lintas negara dan di dalam sebuah negara tidak dapat lagi beroperasi. Sementara kantor PBB, Urusan Narkoba dan Kejahatan atau UNODC pada 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020 dan tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11% hingga tahun 2030. Permasalahan penanggulangan narkoba yang masih dihadapi Indonesia saat ini antara lain banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut yang berimplikasi meningkatnya kawasan bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Ditambahkan Wapres untuk memerangi penyalahgunaan narkotika diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan, baik nasional, regional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN merupakan instrumen hukum dalam penyalahgunaan narkoba. Terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar-menukar informasi, dan operasi bersama. Kepala Badan Narkotika Nasional, Petrus Reinhard Golose melaporkan, pada 2021 BNN telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Menyita barang bukti 3,52 ton sabu, 5,91 ton ganja, 87,5 hektar ladang ganja, dan 515,509 butir ekstasi yang banyak diselundupkan melalui jalur laut. Selain itu, BNN juga membongkar tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari hasil kejahatan narkotika yang mencapai 116,8 miliar rupiah pada 2021. Dalam puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini, BNN juga melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika dari berbagai kasus yang diungkap sejak April hingga Juni 2021. Di antaranya sabu seberat 1,39 ton, ekstasi sebanyak 74.000 butir, dan ganja seberat 437 kilogram.
Rumah Sakit Dr. Muwardi RSDM Solo penuh. Bahkan lobi instalasi gawat darurat atau IGD digunakan untuk merawat pasien. Dalam video yang viral di media sosial, sejumlah pasien dirawat di lobi IGD, bahkan beberapa pasien juga dirawat dalam tenda-tenda darurat. Selengkapnya kita jumpai Mulato Isan. Itu kan karena memang pasien-pasien yang terdatang lagi ada di fasilitasi akhirnya. Sebuah video viral menggambarkan situasi Rumah Sakit Dr. Muwardi RSDM Solo yang penuh dengan pasien dalam 2 hari terakhir beredar di media sosial WhatsApp. Dari video tersebut terlihat lobi instalasi gawat darurat IGD RSDM Solo penuh dengan pasien yang dirawat. Yang diketahui pasien positif COVID-19 atau pasien umum. Bahkan beberapa pasien juga dirawat di dalam tenda darurat yang didirikan di halaman RSDM. Seorang nakes RSDM yang enggan disebut identitasnya menyampaikan kondisi pasien dirawat di lobi IGD itu benar adanya. Bahkan hampir setiap hari ada belasan hingga puluhan pasien yang mengantri untuk masuk ke ruang perawatan tertahan di lobi IGD sampai ke tenda darurat. Bahkan pada 27 Juni ada 54 pasien yang tertahan di lobi dan tenda sampai dilakukan penambahan tenda darurat. Pelaksana tugas Kepala BPBD Surakarta Indrati mengatakan pihaknya menambah 3 tenda di RSDM Solo, meliputi 2 tenda pengungsian 6x14 meter dan 1 tenda posko 4x3 meter. Menurutnya, permohonan pemasangan tenda darurat itu datang dari BPBD Provinsi Jawa Tengah atas permintaan dari RSDM Solo karena membludaknya pasien. Di Muwardi, tenda pengungsinya 2, ukuran 6x14 meter, tenda poskonya 1, 3x4 meter. Yang dua tenda pengungsi itu kan dari SDM ke BPBD Provinsi, jadi koordinasi lewat BPBD Provinsi terus ke BPBD Kota Solo. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Satgas COVID-19 Surakarta Ahyani mengatakan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit memang sudah di atas 90%. Menurut Ahyani, mereka itu datang ke rumah sakit KUSO atau di luar sistem informasi rujukan terintegrasi SISRUT. Sebab dengan BUR yang tinggi, banyak pasien tidak bisa masuk sistem. Akhirnya oleh keluarga diantar ke IGD dan rumah sakit tidak bisa menolak. Mereka dari luar kota, bukannya dirujuk, KUSO. Mereka kalau dirujuk kan SISRUT-nya kan mungkin akan terblok ya. KUSO bagaimanapun kewajiban rumah sakit ada KUSO harus dilayani. Ahyani mengatakan jika RSDM masih memiliki tempat dan menginginkan tambahan tenda darurat, pihaknya akan memfasilitasi untuk menampung pasien daripada keleleran. Selain berkoordinasi dengan pusat, juga akan meminjam tenda peleton TNI Polri. Sementara itu, Direktur RSDM Solo, Dr. Cahyono Hadi, belum bisa dimintai keterangan terkait dengan penumpukan pasien di lobi IGD. Namun 2 hari sebelumnya, Cahyono mengakui IGD tidak bisa menampung pasien yang datang karena ruang isolasi penuh. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, COVID-19, Presiden Joko Widodo mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak-anak. Kini anak-anak usia 12 hingga 17 tahun Indonesia pun sudah divaksinasi COVID-19. Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM dalam keterangan pers secara virtual Senin 28 Juni 2021 sore, Kepala Negara berharap vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak segera dimulai. Jokowi mengingatkan untuk meredam laju penyebaran COVID-19 harus dilakukan semua pihak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi. Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Dan dalam menekan penyebaran COVID-19 ini hanya dapat dilakukan dengan upaya bersama. Untuk itu saya mohon kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua untuk tidak ragu divaksinasi dan tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Pada kesempatan itu pula, Presiden Joko Widodo menargetkan sebanyak 2 juta dosis per hari harus dapat dimulai pada Agustus 2021. Oleh karena itulah Jokowi mengingatkan jajarannya untuk terus menjaga pelaksanaan vaksinasi 1 juta dosis per hari yang sudah berjalan saat ini hingga akhir Juli 2021 mendatang. Saya mengingatkan bahwa seluruh pihak tetap
harus bekerja keras agar target 1 juta per hari vaksinasi terjaga sampai akhir Juli dan dapat kita tingkatkan 2 kali lipat pada Agustus 2021, yaitu mencapai 2 juta dosis per hari. Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan vaksinasi pada anak penting dilakukan. Namun, ia memberikan catatan penting dalam upaya pemerintah menyediakan vaksin anak, yakni vaksinasi harus cukup sekaligus aman untuk usia anak-anak. Oleh karena itu sebenarnya kalau ditanya apakah penting sekali kita melakukan vaksinasi pada anak, itu penting. Nah, memang catatan terbesar kita adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan dan mengadakan vaksinasi yang cukup sekaligus memang aman juga buat usia anak-anak ini. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 pada anak usia 12 hingga 17 tahun. Dalam surat tersebut, BPOM merekomendasikan untuk menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak usia 12 hingga 17 tahun dengan dosis 0,5 ml. Sementara itu, untuk penggunaan vaksin pada anak usia di bawah 12 tahun, BPOM belum memberikan lampu hijau. Dalam surat itu, mereka meminta agar pihak terkait melakukan uji klinik yang melibatkan sejumlah subjek lebih banyak dan dilakukan secara bertahap atas kelompok anak berusia 6 hingga 11 tahun dan dilanjutkan terhadap anak berusia 3 hingga 5 tahun. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Penanganan terhadap orang dengan gejala COVID-19 di awal akan sangat membantu pihak medis. Menentukan langkah lanjutan dalam penanganan pasien termasuk tanda vital manusia seperti suhu tubuh, detak jantung, dan pernafasan yang normal yang seharusnya menjadi pengetahuan umum masyarakat di masa pandemi. Informasi ini akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Niar Abdul Itiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Jadi kalau kita tahu tanda-tanda vital, Orang dengan gejala COVID-19 biasanya memiliki sejumlah gejala umum. Beberapa di antaranya seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas dengan normal. Dr. Reza Romdoni, relawan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menyebut, masyarakat dapat mengetahui gejala awal ini dengan mengukur tanda vital manusia seperti mengukur suhu tubuh, detak jantung, dan pernapasan. Sehingga Reza meminta masyarakat untuk paham tentang tanda vital normal, terlebih di tengah masa pandemi seperti saat ini. jadi kalau kita tahu tanda-tanda vital seperti suhu, denyut nadi, jumlah pernapasan ya. Nah, ini harus tahu nih sekarang masyarakat umum nih. Suhu itu normalnya 36,5 sampai 37,5. Pernapasan itu antara denyut jantung tuh di bawah 100, lebih dari itu denyut jantungnya tidak normal, kurang dari 60 juga kurang normal dengan kecuali atlet misalnya. Lalu yang terakhir oximeter yang sekarang lagi booming nih, kadar oksigen di tubuh berapa persen, normalnya di atas 90% untuk orang-orang yang bisa gunakan oksigen dengan optimal. Lebih lanjut, Reza menjelaskan, beberapa gejala ringan COVID-19 dapat ditangani lebih dulu di rumah sebelum melaporkan kasus kepada satgas terdekat di lingkungannya. Karena dengan penanganan gejala awal dan memahami tanda vital akan sangat membantu tenaga kesehatan ketika menangani orang dengan gejala COVID-19. Kalau memang sudah tahu kita demam, di rumah pasti harus selalu sedia obat anti demam, penurun panas gitu. Kalau kita ada riwayat sesak sesak di rumah, berarti harus siap sedia obat penanganan sesaknya, katakanlah tabung oksigen dan segala macam. Selanjutnya, karena ini COVID, kita harus melakukan masyarakat puskesmas atau klinik terdekat nanti
dokter atau nakes tenaga medis yang menilai ini lanjut untuk pemeriksaan cukup antigen atau langsung PCR. Nanti dinyatakan positif baru dilakukan proses rujukan jika dibutuhkan untuk perawatan di rumah sakit.